Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, tiap hari. Ya, walaupun kondisinya bagaimanapun juga tetap harus semangat dan sehat. Ya, Alhamdulillah ya, Bu ya. Walaupun Ibu sedang sakit, tapi tetap semangat ya, Ibu ya. Amin. Alhamdulillah sehat. Amin. Semoga Amin. Ibu selalu sehat selalu ya, Bu ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya. Kebetulan di program Guru Penggerak ini saya ada tugas ya Bu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lama Bu, mungkin sekitar 15 menitan ke depan ya Bu ya, kita berbincang-bincang, sharing dengan Ibu selaku pemimpin di sekolah ini. Saya berharap Ibu bisa berbagi pengalaman bagaimana menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada di posisi dilematis, berada di antara dua keputusan yang sulit. Ibu harus menentukan bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bu. Iya. Kira-kira Ibu sudah menjadi pemimpin di sekolah ini sudah berapa lama Bu? Saya datang ke sini tuh per SK ya, SK-nya tuh 10 Juli tahun 2020. 2020. Jadi sekitar 4 tahun ya. Nah, udah bekerja di sini. Baik. Alhamdulillah. Cukup lama juga ya Bu ya, sudah 4 tahun sebagai pemimpin di sekolah SMA 3. Oh iya Bu, kemungkinan gini Bu, ketika terjadi suatu masalah, peristiwa atau kasus, bagaimana Ibu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut, situasi tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Bisa dijelaskan dilema etika itu seperti apa? Pengalaman-pengalaman ketika Ibu menghadapi misalkan anak buah Ibu mempunyai kasus masalah gitu. Ibu tuh dilema harus mengambil keputusan apa. Di sisi lain Ibu itu harus berintegritas, ya, tapi di sisi lain harus ada belas kasihan gitu. Serba membingungkan. Ya. Kalau dibilang peribahasanya mah bagaikan makan buah si malakama. Jadi menghadapi yang dilematis. Kadi kumaha, kaditu kumaha, membingungkan. Kalau dalam penyakit mah antara penyakit gula dengan peradangan saraf itu sangat bertentangan. Satu sisi antara penyakit gula dengan peradangan saraf mata, ya. Satu sisi mau menyembuhkan gula, tapi obatnya bertentangan dengan dengan saraf mata. Satu sisi menyembuhkan saraf mata bertentangan dengan gula. Jadi kalau gulanya dikasih buat ini saraf mata, gulanya meninggi. Dikasih buat gula, saraf matanya meninggi. Nah itu dilematis kalau dalam penyakit. Itu kan masalah juga ya. Iya, kasus dalam penyakit karena mungkin sayanya orangnya punya penyakitnya apa istilahnya ujian bukan penyakit. Paket komplit, jadi hafal betul yang namanya permasalahan dilematis kan bukan masalah pendidikan aja. Dari segi sudut kesehatan itu diantaranya menyambung ini sebetulnya di luar konteks pendidikan ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya menghadapi keputusan yang dilematis, masalah yang dilematis. Yang namanya manusia itu kan pasti tidak terluput dari dinamika kehidupan. Betul. Pasti di selang sana sini pasti ada masalah. Masalah itu tidak akan masalah itu pasti ada solusinya ya. Karena itu buatan manusia. Ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Masalah itu bisa selesai karena satu sisi masalah itu adalah kita yang bikin ya, manusia yang bikin. Ya Allah kan memberikan segala sesuatu siang malam ya, siang malam terus ada pasangannya. Kalau ada masalah berarti ada solusinya. Ada solusinya betul. Ya gitu seperti itu. Ya kita jangan ini sendiri lah. Artinya jangan dipikirkan oleh sendiri. Hidup itu kan bermasyarakat ya. Kenapa sih kita diskusi aja dulu dengan orang-orang, bermusyawarah, bagaimana masalahnya setaraf apa, diidentifikasi dulu dari hal yang kecil dulu. Kalau misalkan kalau masalah kenakalan anak, ya, anak ada masalah, anak kamu sekolah sampai udah taraf inilah dikeluarkan atau enggak gitu ya, istilahnya dikembalikan ke orang tua atau tidak. Ya kita jangan dulu misalkan laporan wali kelas,
jangan langsung gitu ya dikasihkan keputusan, tapi diidentifikasi dulu dari awal mula. Apakah ibu wali kelasnya itu sendiri sudah membuat upaya atau ikhtiar atau action ya, tindak lanjutnya seperti apa, menangani kasusnya belum. Terus dari identifikasi selama 3 hari berturut-turut, kalau anak tidak ada apakah ibu wali kelasnya itu menindaklanjuti atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ditanyakan ke guru-gurunya, kemudian juga ke guru BP-nya, kemudian juga home visit ke orang tuanya, manggil orang tuanya. Oh, berlarut-larut terus anaknya semakin udah diberikan perhatian dan lain sebagainya, tetap aja begitu bikin perjanjian berlarut-larut. Terus misalkan ini salah satu kasus ya, itu kasus siswa, apa masalahnya itu, dia kan dicari masalahnya apa aja, diidentifikasi juga, intinya diidentifikasi dulu masalahnya apa. Misalkan satu sisi dia dalam hal ekonomi, misalkan punya ongkos lah, bekal dan sebagainya, karena di keluarga kurang mampu misalkan gitu ya. Ya gimana upayanya, bantulah kalau bisa mah ya, dibujuk gitu, dibantu ya, berjiwa sosial dikit lah gitu ya, mau berkorban gitu demi siswa-siswinya gitu. Gitu kene visit mah jelas ya, paling pertama visit mah jelas, terus manggil orang tua iya dan lain sebagainya. Kedua, masalah berikutnya apa lagi, anak tuh katanya ingin bekerja, jadi jangan hidupnya begini-begini aja, jadi ada perubahan gitu, ingin membantu orang tua gitu. Terus nanti alasannya udah terkuat, semakin kekeh nggak mau sekolah alasannya gitu ya, seperti itu. Udah nggak bisa dibina lagi istilahnya, udah perjanjian dan lain sebagainya, udah semua dilewati gitu ya, tetap aja tidak berhasil gitu. Dan mungkin ada lagi pemicu lainnya apa, motivasi misalkan karena lingkungan, dia itu lingkungan kan yang banyak mempengaruhi itu, lingkungan kehidupannya, misalkan teman-temannya banyak di sekolah mana, temannya inginnya nggak mau sekolah itu gitu, ingin seperti temannya sekolah A misalkan ya, saya tidak berani menyebutkan sekolah mana-mananya ya, sekolah A ya mungkin terpengaruh ya, alasannya misalkan hidup karena kan sekarang kalau dikatakan dia miskin kan ada gakin ya, ada bantuan sekolah tuh gratis ya, dibebaskan gitu ya. Kemudian ya itu kalau alasan. Terus kata orang tuanya juga suka dikasih juga, misalkan ada bantuan sana sini ya, tapi tetap aja malas gitu. Akhirnya apa, ya udah kalau semuanya udah ditempuh dan lain sebagainya, mungkin kita panggil lagi orang tuanya, bisa dikukumaha gitu ya, upaya sudah dari A sampai Z gitu dilaksanakan ya, dilakoni, udah tinggal panggil orang tuanya ya, mungkin perjanjiannya apa, surat pengunduran diri, orang tua yang mendatang. Jadi tidak sembarangan ya Bu, tidak ya, mengambil keputusan ya Bu ya. Iya, jadi prosesnya itu sebelum ke sana nanti kan bisa dibalikan fakta Bu ya, jadi bisa kita yang disalahkan karena apa, udah ada belum itunya bantuan, maksudnya gerakannya, tindakan dari sekolah di mana mah konyong-konyong ngomong tapi nggak pernah visit, nggak pernah, salah kita juga ya. Makanya jadi ada prosesnya ya, ada prosesnya dulu, jadi harus tangani dulu lah dari sekecil dia, mulai 3 kali berturut-turut apa tuh udah langsung action gitu, seperti itu. Baru semuanya dari A sampai Z sudah lalui, baru kita mengambil orang tuanya, terus ada surat pengunduran diri lah, perjanjian pengunduran diri. Kalau janji sudah tidak ditepati terus ya memang udah bulat lah istilahnya, keluarganya juga udah begitu ya, mau apa lagi ya, paling tanya lagi orang tuanya bikin surat perjanjian pengunduran diri kalau menurut saya gitu aja. Jadi itu tahap terakhirnya ya Bu ya. Jadi sebelum ini mah kan semacam kasus gitu, anak nggak mau sekolah. Jadi tanya kan alasannya kemana dan sebagainya. Terus si wali kelasnya sendiri berupaya lah semaksimal mungkin, udah optimal gitu ya, memperjuangkan anak itu supaya ini ya, seperti itu. Yang pernah saya Ibu alamin ya Bu ya, pengalaman kenakalan remaja juga banyak kan, apalagi anak SMA lagi memajehna lah ya, kasus nggak sekolah teh macam-macam. Kalau itu mah kan faktor ekonomi. Iya, jadi kasus dilema ya Bu ya, dilema ada itu faktor ya.
ekonomi kalau itu. Ada juga yang apa namanya, yang urusan kenakalan remaja. Banyak itu sekarang ya. Ketua geng tawuran, apa namanya, geng motor lah ya. Kemudian rokok lah atau miras lah gitu dan lain sebagainya. Ya berat juga sih sebetulnya. Sebagai pemimpin berat sekali ya Bu ya menghadapi dilema etika. Itu harus meraih dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan anak yang udah tingkat tinggi, high class gitu ininya, apa kenakalannya mah, wah itu ya bagaimana? Pengembalian ke orang tuanya. Ya ada lah istilahnya mah ya, dengan orang tua ya saling antara dua belah pihak atau kalau begitu mah jadi kita komunikasi terus dengan orang tuanya gitu ya, bagaimana menyadarkan anaknya dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya saya juga dilematis dengan aturan juga kan ada Permendikbud Ristek gitu ya nomor 46 kalau salah tahun 2023. Jadi sekarang teh apapun tuh jangan dulu dikembalikan ke sekolah, namun anak nggak boleh nggak naik gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah itu dilematis sekali juga, ya Bu ya. Banget. Masa anak nggak pernah masuk sama sekali, harus masuk terus. Jadi tidak ada istilahnya, kata saya dikeluarkan mah jangan, tapi dikembalikan ke orang tua. Iya mungkin. betul Bu. Ya, menarik sekali berat, ya Bu ya. berat. Jadi ketika mengidentifikasi itu kita harus mencermati dulu ya Bu ya, dan mengamati mana yang termasuk ke dalam dilema etika atau bujuk moral. Nah selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah misalkan ada dua kasus sama-sama kasusnya itu benar dan sama-sama benar, gimana Bu? Sama-sama benar bagaimana? Iya, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti nilai kebajikan itu adalah nilai yang baik ya Bu ya? Nilai-nilai baik. Kira-kira sudah mengalami belum Bu pengalaman? Contohnya misalkan apa? Ini berkata-kata kalau ini mah. Iya, kasus. Saya bingung nih. Ya, contohnya misalkan apa ya? Oh iya, misalkan dalam acara keagamaan gitu kan sama-sama benar ya, tapi ya yang itu sama-sama benar, tapi ya gimana Ibu sebagai pemimpin tidak bisa mengambil keputusan gitu ya yang ya dilematis gitu Bu. Ini mah jadi gimana ya? Ada kasusnya. Kita di Indonesia itu berbagai macam suku bangsa ya. Tentunya berbagai macam agama. Namanya juga negara Pancasila ya. Beraneka ragam. Tapi kita mayoritas di lingkungan kita mayoritas agama Islam. Suatu saat bukan kasus ya namanya. Dilema ya sebagai pemimpin. Menurut dia mah benar. Ya benar. Dia juga maksudnya benar. Ada yang ingin memperingati misalkan. Kan di sini mayoritas Islam, memperingati keagamaan mah banyak ya, kita juga Mauludan apa dan lain sebagainya, Pajaban dan lain sebagainya. Suatu saat agama non Islam misalkan ingin ingin memperingati di sekolah. Bagaimana? Dilematis ya Bu ya sebagai pemimpin. Agama kan Pancasila boleh macam-macam. Tapi kita kan karena sudah pembiasaannya seperti itu ya nggak bisa menyetujui ya. Saya lempar aja lebih baik di tempat beribadahnya masing-masing saja ya. Itu karena belum pernah di sekolah ini terjadi kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran ada apa-apa ya, walaupun dari ini mah negara Pancasila gitu, tapi kan kebiasaannya di kita mayoritasnya Islam gitu ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu ya tidak bisa di sekolah. Jadi saya cuma langsung menyarankan misalkan kan kebajikan juga, bagus juga niatnya mah baik, sama-sama baik. Tapi saya ininya lah dengan bahasa yang baik dan dengan attitude yang tutur kata yang bagus, jangan sampai menyinggung gitu supaya gimana kalau misalkan tempatnya nggak di sekolah gitu ya, coba kalau di tempatnya masing-masing aja, tempat beribadahnya masing-masing aja ya, ini maksudnya yang non muslim dan gitu aja sarannya, karena nanti kalau ini disetujui bisa yang lainnya juga ingin ikut juga gitu.
Jadi apa ya, pembiasaannya belum terbiasa gitu ya kalau hal seperti itu untuk segini, karena kita mayoritasnya Agama Muslim. Muslim. Ya seperti itu, jangan sampai menyinggung gitu. Iya, Artinya keputusannya, keputusannya itu memberikan keputusan bagus, semua itu baik-baik ya gitu, tapi kitanya dengan cara yang apa namanya, masuk akal dan tidak menyinggung gitulah istilahnya ya. Iya, kalau untuk segi agama gitu. Ibu ya. Kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pengalaman Ibu yang tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Pembelajarannya ya artinya kita itu harus legowo lah, jangan cepat emosional dengan segala permasalahan yang tadi itu dilema etika ya, dengan dilema etika itu ya dihadapi aja gitulah dengan hati yang legowo, tidak emosional, dan tentunya ya kita harus menyelesaikan, harus punya solusi ya, punya rasa tanggung jawab, dan ya, karena sebagai pemimpin pemimpin jadi dihadapi gitu Neng. Artinya jangan menghindar lah gitu, dihadapi aja. Ibu tadi bilang segala sesuatu, segala masalah pasti ada solusinya, apalagi itu kan buatan manusia gitulah hasilnya, ya pasti ada solusinya. Ibarat kita kata penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi kalau kita berikhtiar, berupaya aja, harus bisa apa artinya ya semaksimal mungkin mencari solusi gitu ya, mencari jalan keluar itu. Ini ada usaha gitu ya istilah nama, pasti ada jalannya. Itu sabar merenang ya, dengan kesabaran, ya, sabarannya tidak cepat emosional ya, happy aja di bawahnya gitu. Ya kitanya juga komunikatif lah istilahnya, harus komunikatif. Itu teh merenangnya komunikatif, terus saya apa istilahnya kritis ya. Yang 4C teh kritis, kreatif, kombinatif, satu lagi apa ya? Kolaboratif, ya kritis, kreatif, 2 komunikatif, kolaboratif, yaitu intinya 4C ya, porsi. Dan itu seperti itu barangkali ya. Nah, itu harus digunakan ya Bu ya. Lamun cek urang Sunda mah kare goreng ku basa, aya ting ku baso gitu ya. Kaduana naon teh ya, artinya segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik ya, pasti akan dapat hasil juga yang baik. Terus kemudian caina herang laukna beunang, artinya teh harus saling memahami, melengkapi. Kemudian hiji deui batu turun kesik naik, saling mengimbangi gitu, harus seimbang lah, saling mengimbangi gitu aja ya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar Ibu baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu. Sehat ya Bu ya sekarang mah ya Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Ibu. Dan mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan di program Guru Penggerak saya ada tugas ya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebenarnya saya tidak akan lama ya Bu ya, sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang dan sharing bersama Ibu selaku pemimpin di sekolah. Ya, terkait pengalaman bagaimana menyikapi atas pengambilan keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang tersulit atau dilematis ya Bu ya, di antara dua keputusan. Ibu harus menentukan bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Kebetulan Ibu baru 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. 1 tahun ya Bu ya. Di sekolah mana ya Bu ya? Di SDN Mekar Mulia 3, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Oh, di Teluk Jambe ya Bu ya. Baik Ibu.
Gimana ya Bu ya, bagaimana Ibu bisa menentukan peristiwa atau masalah ketika Ibu berada di dilematis gitu, dilematis etika. Kira-kira apa Bu? Ya, jadi begini, kasus-kasus kan memang selalu ada setiap harinya ya di sekolah. Bahkan sebelum menjadi kepala sekolah pun pasti kita sudah berhadapan dengan kasus-kasus. Cuma sekarang karena posisinya jadi kepala sekolah, pastinya pengambilan keputusan itu pasti ada di kepala sekolah ya. Betul Bu. Nah, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus ini di dalam dilema etika, yaitu di mana termasuk ke dalam bujukan moral. Kalau saya pribadi, pertama kita amati langsung kasus yang terjadi, kita cermati, lalu ambil kesimpulan. Bisa jadi dari masalah-masalah rekan-rekan guru, karena kita kan nggak bisa bekerja sendiri, terutama masukan guru-guru. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita tentunya diskusi juga kepada rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru. Baik, Bu, menarik sekali ya. Jadi ketika mengidentifikasi itu, kita harus mencermati dan amati mana yang termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu bisa menyikapi masalah-masalah tersebut Bu? Kira-kira pengalaman apa yang pernah Ibu alami gitu dari dilema etika di sekolah Ibu? Pengalaman. Kira-kira Ibu pernah punya pengalaman nggak Bu? Jadi Ibu tuh mengambil keputusan secara dilema. Di sisi pihak Ibu harus integritas ya, tapi di sisi pihak Ibu itu harus belas kasihan gitu Bu. Pernah tidak mengalami? Dari murid atau dari rekan sejawat gitu sebagai Ibu pemimpin, pernah tidak? Mungkin dari rekan sejawat juga ada ya. Jadi ketika kita ingin menerapkan disiplin kepada murid, akan tetapi dari gurunya tersebut masih ada yang belum disiplin mungkin itu. Jadi bagaimana cara Ibu nanti mengambil keputusan ketika harus menerapkan peraturan tersebut kepada murid, akan tetapi gurunya juga harus ikut juga gitu, terlibat. Jadi dilema ya Bu ya, kayak gitu ya. Jadi di sisi lain harus menerapkan ke murid, tapi di sisi lain juga guru emang harus harus disiplin ya. Kira-kira guru di Ibu ada tidak yang tidak disiplin gitu? Sebenarnya mungkin kalau disebut tidak disiplin itu bukan tidak disiplin, mungkin ada sebagian yang kurang disiplin ketika jam masuk, misalkan di jam 7 ada yang telat cuma berapa menit gitu. Sedangkan kita memberikan peraturan ke anak-anak supaya masuk sekolah tepat waktu ya Bu. Ya, betul. Nah, gimana Ibu sebagai seorang pemimpin ngasih tindakan kepada Ibu kan sebagai pemimpin kepada anak buah gitu. Kira-kira gimana Bu? Kalau dilema ya Bu ya pasti. Secara langsung pasti kita ada rasa tidak enak kan gitu. Cuma mungkin pelan-pelan bisa dengan ketika upacara bendera Ibu kepala sekolah menjadi pembina, mungkin lebih ditingkatkan lagi tentang kedisiplinannya pada saat amanat kepada murid-murid. Juga memberikan contoh juga kepada murid-murid gitu tentang kedisiplinan dan di mana ketika menyampaikan hal tersebut biasanya kan guru-guru juga ada, mudah-mudahan juga mendengar gitu ya, mendengar istilahnya peraturan-peraturan tersebut. Jadi menegur secara halus. Menegurnya tidak secara langsung dahulu ya. Iya. Terus pernah tidak ada yang dipanggil gitu secara intern gitu? Untuk yang dipanggil secara intern ada. Jadi ketika Ibu rasa sudah perlu, tapi tetap itu dari
perorangan, tidak dilakukan ketika di hadapan Iya. orang banyak. Jadi dipanggil secara intern perorangan ya Bu ya. Ya baik, bagus ya Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Jadi ada nggak orang gitu yang jadi ngeiniin Ibu gitu ketika Kalau misalkan kasus dilema etika? Biasanya Ibu berdiskusi dengan ada gitu orang gitu, ada tidak? Ada. Ibu selalu berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya ya. Kepala Ibu kan Ibu kan kepala sama pengawas ya. Iya, pengawas sekolah. Ibu mungkin secara Cici menceritakan terlebih dahulu, meminta masukan dari beliau dengan gimana nih keputusan yang harusnya Ibu lakukan. Harusnya apa gitu ya untuk mengambil suatu keputusan. Jadi Ibu berdiskusi dengan pengawas ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu gitu ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Jadi pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan ketika kejadian yang tadi itu ya, mungkin ternyata kita tidak bisa langsung menegur murid secara langsung atau juga murid guru secara langsung, mungkin secara bertahap ya Bu. Pertama diidentifikasi dulu ya Bu ya. Identifikasi dulu masalahnya apa, kenapa misalkan bisa guru tersebut telat datang ke sekolah. Apa kita tidak karena ban bocor atau hujan atau gimana ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin segitu aja ya wawancara saya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Cukup sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.